Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menjelaskan metode Fuzzy-Sugeno, masih di materi Fuzzy Logic. Nah, untuk Fuzzy-Sugeno ini hampir sama penyelesaiannya dengan metode Tsukamoto yang sudah kita jelaskan di kelas minggu lalu. Nah, perbedaan antara Tsukamoto dan Sugeno itu hanya perbedaan pada rule-nya saja. Dimana kalau Tsukamoto itu kan rule-nya dia langsung tentukan apakah dia cepat atau lambat. Tapi kalau di Sugeno itu ada nilai yang harus dimasukkan. Jadi 500 kemudian 10 dikali kekotoran dan seterusnya. Nah, rule ini juga ditentukan oleh pakar yang ahli sama mesin. Nah, kita lihat dari sini bahwa kita akan menyelesaikan kasus yang sama, yaitu mesin cuci otomatis, di mana variabel yang sudah diketahui adalah banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Jadi kita akan mencari seberapa cepat mesin cuci itu berputar jika sudah ditentukan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian tersebut. Nah, penyelesaiannya hampir sama dengan yang di Tsukamoto ya. Kalau kita lihat di sini, banyaknya pakaian itu variabelnya hanya ada dua, yaitu ada sedikit dan ada banyak. Kalau variabelnya hanya ada dua, berarti kita pakai kurva linear, yaitu turun ataupun naik. Kalau kita gabungkan, berarti nanti dia jadinya seperti ini, kurva turun dan kurva naik. Karena banyaknya pakaian itu variabelnya hanya ada dua, sedikit dan banyak. Nah, berbeda halnya kalau variabelnya itu ada tiga. Jadi di sini seperti tingkat kekotoran itu kan ada rendah dan ada sedang, lalu ada tinggi. Karena kategorinya ada tiga, maka kita harus pakai kurva segitiga seperti ini. Jadi ada kategori rendah, sedang, dan ada tinggi. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung menyelesaikan soalnya. Nah, di bagian sini ini sama dengan metode Tsukamoto sampai di perhitungannya. Jadi kita lihat di sini ya, berdasarkan banyaknya pakaian itu adalah sedikit dan banyak. Sedikit itu berarti ditandai dengan kurva warna merah turun, lalu banyak itu naik. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengah ini perlu kita buat untuk menentukan kalau misalnya ada nilai X. Kalau misalnya nilai X-nya adalah 50, nah kita kan tidak tahu apakah posisinya ada di sebelah sini atau ada di sebelah sini. Maka kita perlu mencari nilai titik tengah. Titik tengah itu rumusnya adalah B dikurangi A dibagi 2 ditambah A. Di mana nilai B itu adalah nilai yang paling besar, nilai A itu adalah nilai yang paling kecil. Dibagi 2 lalu ditambahkan nilai A. Kalau dari kasus ini berarti B itu 80, jadi 80 dikurangi 40 dibagi 2, dapatnya 40 dibagi 2, 20, lalu dijumlahkan lagi sama nilai A-nya, yaitu 40, maka dapatnya 60. Nah, untuk menghitung kurva sedikit itu sama halnya dengan metode Tsukamoto. Kalau kita lihat di sini rumusnya ya, bagaimana kita bisa menentukan untuk menghitung rumus sedikit itu ambil yang rumus kedua. Kita lihat dari soal. Soal itu nilai soalnya untuk banyaknya pakaian, nilai X-nya adalah 50. Kita lihat ya. 50 itu kita lihat apakah 40 itu lebih kecil daripada 50? Ya, betul ya. 40 itu lebih kecil daripada 50. Dan 50 itu lebih kecil daripada 80. Karena di sini benar, rumusnya benar yang di bagian sini, maka kita pakai rumus yang kedua. Di mana 80 dikurangi X dibagi 80 kurang 40. Nilainya adalah 0,75. Begitupun untuk yang kurva banyak. Kurva banyak berarti kita ambil yang di sini ya, sesuai sama persamaan yang di samping. Setelah kita dapat nilainya, kita masukkan di dalam kurva sini tadi. Kita lihat ya, kan kita soalnya adalah yang ditanyakan X-nya adalah 50. Maka berarti kita taruh di tengah-tengah di antara 40 dan 60 di sini. Lalu kita tarik garis ke atas, harus bersinggungan titiknya dengan kurva naik, banyak, dan kurva sedikit. Nah, titik yang di sini kita lihat ya, berarti yang bersinggungan dengan kurva banyak itu adalah titik ini. Berarti kita cari rumusnya banyak yang sudah kita hitung, nilainya adalah 0,25. Nah, makanya
0,25 ini kita masukkan di sini. Lalu untuk kurva yang sedikit nilainya adalah 0,75. Berarti kita tarik garis di sini yang bersinggungan dengan kurva sedikit nilainya 0,75. Nah, selesai. Lalu kita hitung untuk yang kekotoran. Kekotoran itu variabelnya ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Sesuai soal nilainya adalah 58. Kita lihat, karena 58 nih ada di antara 50 dan 60, maka kurvanya ini kita buang, kita potong, jadi kita ambil hanya di bagian sedang dan tinggi saja. Rendahnya enggak ya, rendahnya enggak, sehingga kalau kita buang kurva yang rendah, itu nanti akan menghasilkan kurva linear hanya ada 2 variabel saja, yaitu sedang dan tinggi. Kenapa rendahnya kita buang? Kenapa bagian sini kita buang? Karena sesuai rumus di sini ya. Sesuai rumus yang di sini rendah, kita tidak perlu hitung rumus yang kedua ini, karena kalau kita lihat ya, nilai 58, X-nya 58. Kita lihat soal yang kedua. 40 itu apakah lebih kecil daripada 58? Iya, betul. 58 apakah lebih kecil daripada 50? Tidak. Makanya ini tidak kita pakai rumus yang kedua. Kita lihat nilai nolnya. X itu 58. 58 itu lebih besar daripada 50. Nah, betul. Berarti karena betul, nilai rendahnya itu adalah 0. Kalau kita masukkan di persamaan, kita langsung tentukan bahwa nilai rendah itu adalah 0. Karena di sini ada nilai 0, maka kita buang aja kurva yang rendahnya. Kita tidak pakai. Lalu kita potong sehingga menghasilkan kurva linear 2 variabel aja, yaitu sedang dan tinggi. Nah, di mana rumusnya sama, untuk yang sedang kita lihat aja variabel yang sama, persamaan yang sama. Nah, di sini 50 lebih kecil daripada 58, dan 58 lebih kecil daripada 60, sehingga kita pakai rumus yang ketiga. Begitupun untuk yang tinggi. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, kita dapat nilainya sedang itu 0,20 dan tinggi itu 0,80. Nah, kita lihat di sini titiknya ya, karena nilainya 58, berarti kita masukkan di sini nilainya, lalu kita cari titik yang bersinggungan dengan kurva garis sedang. Sedang itu nilainya 0,20, maka di sini kita masukkan nilai 0,20. Lalu yang bersinggungan dengan kurva kurva tinggi itu adalah 0,80. Nah, terakhir, setelah kita dapat persamaan nilai antara pakaian dan kekotoran, lalu kita hitung, masukkan rumus kecepatan putaran, di mana kecepatan putaran didapat dari nilai rule. Nah, nilai rule-nya kita masukkan ya, rule yang pertama. Rule yang pertama sesuai soal, jika pakaiannya sedikit dan kotorannya rendah, maka putarannya adalah 500. Kita lihat di sini alfa predikatnya, jika dia sedikit dan rendah. Nah, di sini ada nilai X, X dan X berarti ini sesuai soal yang ada di slide ya. Nah, berarti ini kalau pakaian X-nya itu 50, kalau kekotoran X-nya itu 58. Nah, kita masukkan di sini. Sedikit 50 dan rendah 58. Sedikit dan rendah masukkan di alfa predikat. Lalu nilai minimal ini itu didapat dari, kita lihat untuk yang pakaian sedikit. Berarti masuk ke pakaian lalu sedikit. Nah, kita lihat nilainya adalah 0,75. Maka kita masukkan di sini nilainya 0,75. Sedangkan untuk yang kekotoran rendah, kekotoran dan rendah, kita lihat ya, kekotoran dan rendah itu nilainya adalah 0. Nah, karena nilainya 0, kita mau bandingkan mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil itu adalah 0. Nah, berdasarkan rumus, jika pakaiannya sedikit dan kotorannya rendah, maka putarannya 500. Berarti otomatis kita masukkan di sini nilainya 500. Tanpa perlu kita hitung ya, karena pakarnya sudah tahu bahwa nilainya jika dia sedikit dan rendah, maka nilainya 500. Begitupun untuk rule yang kedua. Rule yang kedua, jika pakaian sedikit dan kotoran sedang, maka masukkan di sini rumusnya 10 dikali kekotoran ditambah 100. Di mana kekotoran itu adalah nilai X-nya. Ini sama ya, perhitungan alfa predikatnya sama dengan yang di atas. Kita cari nilai minimalnya, lalu dapat 0,20. Lalu nilai Z-nya itu masukkan rumus yang ada di rule. Kekotoran berarti nilai X-nya 58. 10 ditambah 58 ditambah 100. Di mana kita hitung kalikan dulu. 10 kali 58 berarti 580 ditambah 100. Dapatnya 680.
Begitupun seterusnya untuk rule yang ketiga. Di sini ada kekotoran berarti 58. Rule yang keempat itu ada pakaian. Pakaian itu kan X-nya adalah 50 sesuai di soal dan kekotoran adalah 58. Berarti kita kalikan dulu masing-masing baru dijumlahkan. Setelah dapat, selesai kita hitung sampai dengan rule yang keenam. Terakhir kita hitung divasifikasinya. Divasifikasi itu didapat dari alfa predikat, masing-masing alfa predikatnya dari rule yang pertama di sini. Jadi alfa predikat dikali, jadi hitungnya gini ya, alfa predikat 0 dikali 500 ditambah 0,20 ditambah 680 ditambah begitu seterusnya. Jadi kita kalikan alfa predikat dikali nilai Z-nya. Jadi alfa predikat dikali nilai Z-nya. Ini berarti rule pertama, rule kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu dibagi masing-masing alfa predikatnya saja. Jadi ini 0, 0,20, 0,75, 0, 0,20, 0,25. Lalu masing-masing dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, lalu dibagi menghasilkan 733,85. Nah, kita kembali ke slide. Nah, di slide-nya juga sudah ada. Setelah kita hitung, kita dapat nilainya 733,85. Kita bulatkan menjadi 734. Berarti kesimpulannya adalah jika pakaiannya bernilai 50 dan tingkat kekotorannya 58, maka mesin cucinya akan berputar dengan kecepatan 734 rpm. Nah, selesai penjelasannya untuk Sugeno. Jadi metodenya hampir sama dengan Tsukamoto, hanya berbeda pada rule-nya saja. Karena di dalam rule-nya itu ada angka yang dimasukkan oleh pakar. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di slide. Slide ini juga sudah Ibu masukkan di dalam e-learning. Silakan kerjakan tugasnya. Ini tugasnya mengenai kecepatan putar kipas angin. Kalau kita lihat di sini, jadi Ibu jelaskan dulu mengenai tugasnya ya. Kalau kita lihat di sini, kecepatan kipas anginnya itu ada kategori lambat dan kategori cepat. Lalu suhunya itu hanya ada rendah dan ada tinggi. Frekuensi putar kipas angin ini yang mau dicari. Berapa frekuensi putar kipas anginnya? Apakah dia kecil atau besar? Nah, kalau kita lihat di sini, ini variabelnya masing-masing hanya ada 2 ya. Jadi tidak ada yang kategori 3. Tidak ada yang rendah, sedang, sama tinggi. Semua hanya ada 2. Karena hanya ada 2, berarti kurva yang kita pakai itu hanya kurva linear saja. Jadi rendah, cepat, lambat. Kemudian ada kategori untuk yang suhunya. Kategori untuk yang suhunya cuma ada rendah sama tinggi. Jadi semua untuk menyelesaikan ini semua hanya pakai kurva linear saja. Nah, rule-nya itu juga hanya ada 4 sesuai sama yang ditentukan pakar. Nah, ini adalah nilai X-nya ya. Jadi nilai X yang pertama itu 300, lalu nilai X yang kedua itu adalah 4000. Kalau tadi di soal sebelumnya kan nilainya 50 sama nilainya 58. Kalau ini 300 sama 400. Silakan soalnya dikerjakan, soalnya dikumpulkan siang ini sampai dengan jam 1 siang. Kalau ada pertanyaan mengenai soal, mengenai contoh kasusnya atau latihan soalnya, bisa ditanyakan di WA Group. Baik, soalnya nanti diupload di e-learning ya, ditulis tangan, difoto, lalu diupload di e-learning. Itu saja penjelasan video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.